Kalau ditanyakan hari ini, saya dukung Pak Zulhas mendampingi Pak Prabowo di tahun 2029 tentu. Dan bagi saya itu juga akan menghidupkan mesin partai. Ya, kader-kader juga akan tergerak untuk mendukung ketua umumnya. Saya bisa pastikan perolehan suara partai dan nanti akan melonjak. Nah, 2029 terserah Pak Prabowo. Walaupun kita ada aspirasi, tentunya Pak Prabowo dan Pak Gibran. Apapun yang dipilih Pak Prabowo kita dukung. Kami puas di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Kami yakin Pak Prabowo akan sukses memimpin kita bukan hanya 5 tahun, bahkan 10 tahun yang akan datang. Kita pokoknya intinya puas dengan pemerintahan Pak Prabowo dan kompak minimal 2 periode lah. Masih di Satu Meja The Forum, Mas Huda. Ya. Tuh, kan? Tambah lagi 10 tahun, 10 tahun. Puas sekali. Ya kan? Terus cerita kotel efek masih pasti kan berharap juga dengan strategi yang dapat tahun 2024. Di 2029 pasti akan diterapkan juga kaitannya dengan penambahan kursi di legislatifnya. Gimana, Mas? Ya, ganti waktu, ganti strategi lah. Oh, kita tuh belak-belakan aja. Kita ada di playing field yang sama kok. Ini tuh yang paling jaim nih cuman Mas Umam aja di selebihnya udah belak-belakan lah udah. Gimana Mas? Ada bocoran diskusi kecil waktu itu dengan Pak Prabowo ketika kami 1 tahun lebih bangun koalisi, yang walaupun akhirnya di ujung kami berdiri sendiri dengan Mas Anies dan akhirnya Pak Prabowo terpilih, kami diajak kembali. Diskusi itu kira-kira termasuk ini yang kami sampaikan dan Pak Prabowo selalu meminta kepada kami. PKB ini partai nasionalis religius, walaupun secara keseluruhan basis kami basis partai Islam. Dan ceruk konstituensi yang semacam ini memang tidak dimiliki oleh teman-teman Gerindra, kira-kira begitu. Ada kira-kira saling melengkapi dalam konteks konstituensi. Itu konteksnya sebelum pencalon ya, lagi sebelum pemilu kan itu konteks. Termasuk kemarin waktu kami audiensi juga beliau bercerita menyangkut soal itu. Oh, itu yang dicari diawasi itu kan. Kayaknya ternyata ada pertemuan dulu Mas Yoga. Bukan cuma di Amalang, kayaknya ada kalimat diawasi karena banyak jurusnya ini kan ya PKB. Itulah Indonesia gitu. Oh, Indonesia kan begitu, Mas Yoga tahu sendiri dia mengkaji lama lah soal itu. Jadi itulah Indonesia gitu. Mau tidak mau diakui itu. Nah, dalam konteks itu sekali lagi semangat kami, Pak Prabowo nggak boleh berhenti di tengah jalan. Pemerintahan harus efektif, produktif, menjalankan berbagai agenda perencanaan yang sudah disiapkan oleh Presiden, dan di mata kami clear 100%. Yang tadi itu kembali pada ekonomi konstitusi. Karena itu kalau ditanya apakah ini manuver PKB, sama sekali tidak. Enggak. Ini betul-betul kondisi objektif yang memang Pak Prabowo harus kita dukung sepenuhnya. Yang manuver itu kalau ada yang ambil-ambil calon wakil presidennya siapa, itu yang manuver. Mas Yoga. Nah, coba Mas Yoga gimana? Karena tadi Pak Edi Suparno juga clear, kalau nanti ketua umum kita jadi masuk situ akan berdampak. Ya itu bentuk ekspresi dari kader yang menurut saya jangan-jangan paling benar memang PAN sih udah lugas aja gitu ya. Jadi ya begitulah kecintaan kader terhadap ketua umum. Tapi kemudian kalau kita bicara soal kutil efek, itu butuh penjelasan yang lebih detail lagi. Kan asumsi kita itu kalau ada kader menjadi pasangan calon itu akan membawa intensif atau kontribusi kutil efek. Buktinya kemarin PAN tidak ada kader yang dicalonkan menjadi pasangan calon kan, tetapi PAN nambah kursi 4 dari 44 ke 48 kursi DPR RI gitu. Jadi artinya untuk kutil efek itu harus dikaji secara detail per dapil, dan masing-masing dapil memiliki ciri khas sendiri-sendiri. Berbeda dari struktur, dari sistem sosial, budaya, kemudian kekuatan struktur organisasi dan perilaku pemilih dalam setiap dapil, strategi dapil. Itu semuanya yang akan menentukan terhadap naik turunnya perolehan suara setiap partai politik, bukan dari kutil efek semata di mana ada kader kemudian masuk sebagai pasangan calon, kemudian secara otomatis itu akan menambah kutil efek bagi partainya. Itu belum tentu. Kalau
PSI kan Ya. 2024 saja, Ya. ketika saya sebutlah magnet kekuatannya Pak Jokowi itu masih tinggi-tingginya, Ya, rasanya belum belum dapat, cukup Pak. ya. Ya, belum cukup. Belum 4%. Nah, sekarang Threshold. orang menyebut. Nah, Ya. orang sekarang menyebut bahwa magnet kekuatan sudah ada di Pak Prabowo sebagai incumbent. Ya. Masih menempatkan figur sentral atau punya strategi apa? Oh masih. Oke. Ada beberapa penjelasan dan begini, kita sama-sama tahu ya pada saat Pak Jokowi hampir mengakhiri masa jabatannya, approval rating Presiden ke-7 tersebut itu kurang lebih 80%. Kalaupun kurang dari 80% itu hampir 80%. Dan itu artinya 8 dari 10 orang Indonesia itu puas terhadap kinerja Pak Jokowi. Pak Dan Jokowi. itu sangat jarang terjadi ya, baik itu di Indonesia atau di dunia ya, pemimpin dunia ya, di akhir masa jabatannya. Ya. Biasanya approval rating itu kecenderungannya turun kalau sudah mau berakhir. Dan terakhir pada tahun 2025 kemarin, Prof. Burhan Muhtadi dengan indikator politik juga melakukan sebuah survei. Tingkat kepercayaan publik terhadap Pak Jokowi, padahal sudah setahun tidak menjabat, itu masih berada di 83%. Ya ini artinya apa? Ini artinya publik, rakyat, masyarakat itu masih mencintai Pak Jokowi. Ya. Dan ini artinya apa? Kalau secara politik elektoral, ini artinya telunjuk Pak Jokowi itu masih sakti. Telunjuk Pak Jokowi, endorsement Pak Jokowi, ya apalagi afiliasi politik Pak Jokowi itu masih sakti. Nah, berbicara soal 2024 kemarin, Mas Kaisang itu bergabung ke PSI itu bulan November kalau nggak salah ya. Sementara pemilu Februari. November ke Desember 1 bulan. Lalu di bulan Januari itu akhir Januari sampai dengan pemilu itu sudah masuk masa tenang ya, sementara basis pemilih PSI di perkotaan pendukung Pak Jokowi ini menumpuk sebenarnya di daerah pedesaan dan kami tidak punya cukup waktu untuk melakukan komunikasi, membangun asosiasi politik dan lain-lain. Artinya masih tetap menempatkan seorang Joko Widodo sebagai figur sentral. Betul. Dan masih tetap dengan rumusan berharap ada kotel efek ke Tapi tidak hanya Pak Jokowi sebagai modal elektoral. Ya, Pak Jokowi sendiri sudah mengatakan begini, tolong buat struktur sampai ke level desa, kelurahan, kalau perlu RW, RT. Itu cabang-cabang apa namanya ya, cabang anak ranting lah. Ya. Dan kalau itu semua sudah terjadi, insya Allah ya akhir 2026 ini, Mr. J yang sering digaung-gaungkan itu, dan topinya ada J tulisannya. Mr. J yang selama ini kami gaung-gaungkan itu akan resmi bergabung menjadi Ketua Dewan Pembina, sebuah posisi yang sudah akan resmi bergabung. Akan resmi gabung. Sebuah posisi yang sudah kami kosongkan, posisi terhormat. Jadi yang selama ini misteri siapa mestinya udah akan bergabung apabila syarat dari Pak Jokowi. Oh, apa tuh syaratnya? Yaitu memenuhi struktur sampai level desa dan kelurahan. Dan Pak Jokowi itu terpenuhi. Bilang akan mati-matian juga kan untuk PSI. Betul. Dan bagi Mr. J, ya, ini saya ganti dari Pak Jokowi. Topinya udah ada J-nya. Bagi Mr. J tidak akan mudah dan tidak mau dikasih mudah untuk PSI agar si Mr. J itu bergabung. Jadi kerjanya bareng-bareng. Pak Jokowi kan sudah bilang, ini hint nih, clue. Ya, apa tuh? Kalau kader-kader, saudara-saudara PSI bekerja keras, saya akan bekerja keras juga untuk PSI. Akan mati-matian juga. Kalau saudara bekerja mati-matian, habis-habisan, maka saya juga akan bekerja matian dan habis-habisan. Artinya apa? Saudara-saudara kader-kader PSI harus bekerja dulu. Baru kemudian Mr. J akan bergabung. Mas Umam, kalau Demokrat belum kelihatan mati-matian kayaknya ya. Paling nggak pernyataannya. Tapi jangan dijawab dulu, Satu Menjadi Forum akan kembali setelah yang satu ini.